Masih boleh tidak makan? Boleh. Tapi tak sempat mengunyah lagi. Masukkanlah ketupek apa segala macam, sambal belacan, emping melinju, blender. Nama itu sama tak ada main kunyah-kunyah lagi. Pup. Jadi imsak itu masih belum lampu merah. Tapi begitu kita sudah mendengar azan, maka segeralah ke masjid sholat berjamaah. Orang Riau mengajak sholat berjamaah, tak usah lagi. Ini tengoklah melimpah ruah, padahal hujan malam ini, hujan lebat. Dan di bawah pun juga kata Pak PJ Gubernur, Pak SF Arianto di bawah, Ustadz ada juga di bawah. Ini kita sapa yang di bawah, ini mereka tak menengok. Hai guys, Bapak Ibu yang ada di bawah, mereka di bawah. Ini di atas ini kapasitasnya 4.000 orang, di bawah lagi. Pokoknya malam ini kita semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah, tersambung silaturahim, panjang umur sehat badan. Lalu kemudian setelah itu sholat subuh, pengajian di An-Nur, pengajian subuh, pengajian kultum zuhur, pengajian menjelang berbuka, pengajian menjelang tarawih, pengajian iktikaf, 5 pengajian. Jadi siapa saja yang hadir ke An-Nur, insya Allah keluar dari Ramadan beribadah dan berilmu, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ambil catatan, tak bisa mencatat, rekam. Tak bisa merekam, dengar baik. Tak bisa juga, mati aja lah. Apalagi yang bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat subuh berjamaah, jangan keluar masjid. Habis salat subuh, zikir, dengarkan pengajian, tengok jam syuruk. Setelah terbit jam syuruk, lalu kemudian salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Bisa tiap subuh alhamdulillah, tak bisa tiap subuh, hari subuh Sabtu Ahad. Subuh Ahad tak bisa, Ahad saja. Jangan sampai keluar Ramadan tak ada amal apa-apa. Ini yang saya sampaikan malam ini, bekal supaya bisa kita jadikan 24 jam berbekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Habis itu silakan berangkat. Yang punya toko, yang ke ruko, yang ke kantor wali kota, yang ke kantor gubernur, yang di Pak Danrem bersama para TNI Polri, yang ada di Polda, yang ada di Polresta, yang ada di Polres, semuanya ada, tidak mengurangi aktivitas. Puasa tidak mengurangi aktivitas. Tapi kalau kita lihat di masyarakat, semakin besar masjidnya, semakin dingin AC-nya, maka kalau kita masuk jam 12, bergelimpanganlah korban-korban serangan Ukraina. Pakai seragam pula tuh. Itu tidak ada di Pekanbaru. Itu adanya di planet Mars, Pluto, Venus, Merkurius, Neptunus. Di sini tak ada. Kalau kita bangunkan dia, bangun. Bulan puasa ini bukan tidur-tiduran. Bangun. Apa kata dia menjawab kita? Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. 7.275 hadis dalam Sahih Bukhari. Tak ada yang dihafalnya. Pas hadis membela tidur nih hafal nih. Saya khawatir ada orang tertarik mau masuk Islam. Aku mendengar tausiah Ustaz Somad ini tertarik, aku mau masuk Islam. Pergilah aku ke Pekanbaru mau menengok cemana orang Islam di Pekanbaru. Pas dibukanya pintu, tengoknya pingsan semua orang. Kata dia, kalau gitu tak jadilah aku masuk Islam. Rupanya Islam ini agama yang mengajarkan bermalas-malasan. Yang salah ini agamanya atau orangnya? Islam tidak pernah mengajarkan bermalas-malasan. Perang Badar hari Jumat 17 Ramadan. Perang pembebasan Palestina 10 Ramadan, pasukan Mesir menghalau tentara Israel. Ramadan. Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan. 17 Agustus 45 itu bulan Ramadan, Pak C. Kenapa kita memperingatinya tidak di bulan Ramadan? Syukur kita peringati 17 Agustus. Kalau sempat di bulan Ramadan, cuma Panjat Pinang. Kalau mau memperingati persis seperti yang dirasakan proklamator Presiden Soekarno dan Bung Hatta yang mengerek bendera puasa, yang menyanyikan lagu Indonesia Raya puasa di bulan paling mulia Ramadan, di hari paling mulia hari Jumat 17 Ramadan, Perang Badar. Kita pun merdeka tanggal 17 Agustus itu adalah pada bulan suci Ramadan.
Yang bisa mengusir Belanda itu teriakan orang lapar. Orang lapar itu tak takut mati, berteriak dia, serang Belanda, takbir, Allahu Akbar. Kalau orang kenyang mana bisa berteriak serang Belanda? Orang lapar itulah yang teriakannya tunggang langgang Belanda itu, lintang pukang Jepang itu, PKI, 3 yang menghancurkan negeri kita ini, Belanda, Jepang, PKI. Tapi saya pernah ngobrol sama bapak-bapak udah agak tua. Apa kata dia? Ustadz, dulu waktu Jepang tuh masuk ke kampung saya, tentara Jepang tuh biasa aja Pak Ustadz, cuman bawa senjata. Tapi tentara Jepang yang pengikutnya, yang Jepang-Jepang hitam itu, itulah yang mengambil telur ayam kampung kami Pak Ustadz.